Halo guys, balik lagi ke channel kita Gas Detektor TV PT Adigana Perkasa Mandiri. Kita akan membahas mengenai beberapa produk ya teman-teman. Lebih detailnya sih yang ada di depan kita di sini. Banyak banget nih teman-teman, nanti ada beberapa produk yang kita akan review dan juga akan komparasi. Tapi yang pertama ini adalah kita akan membahas sesuai dengan yang ada di meja nih ya teman-teman. Kita punya stok barang banyak banget, yaitu adalah sensor dari gas detektor. Nah teman-teman kan taunya adalah gas detektor. Nah itu seperti apa, dalam sensornya itu seperti apa, nah ini kita bahas ya. Nah ini salah satunya teman-teman. Ini salah satunya unit gas detektor seri portable. Nah ini nanti kita bongkar ya teman-teman, kita lihat satu persatu komponen yang ada di dalamnya itu apa aja. Salah satunya adalah yang kita ulas dari masing-masing jenis sensornya seperti itu. Di sini ada 4 sensor ya. Basic dari gas detektor adalah 4 sensor. Itu sensor apa aja sih yang ada di dalamnya? Nanti kita ulas ya teman-teman, satu persatu masing-masing sensor. Nah, kebetulan di sini di meja kita ada 4 buah jenis sensor. Yang pertama itu adalah sensor oksigen, lalu ada sensor LEL, selanjutnya ada sensor CO dan juga sensor H2S ya teman-teman. Nah, itu mungkin yang teman-teman biasa pakai gasnya untuk pengukuran 4 gas umum. Nah, ini adalah sensornya. Jadi teman-teman bisa melihat secara detail bagaimana sih cara kerja sensor, lalu bentuknya itu seperti apa. Lalu apa sih keunggulan dari sensor Honeywell ya teman-teman. Nah ini ada juga nih sensor yang paling besar. Tadi kan kita lihat sensornya adalah kecil-kecil ya. Ini sensor ini adalah sensor dari seri portable. Lalu bagaimana sih nanti seri fixed system? Nanti kita ulas seperti itu. Oke, nah ini kita buka dashboardnya. Salah satu sensor dari fixed system ya. Kita bahas dulu dari fixed system. Nanti setelahnya kita ke portable. Ini adalah salah satu contoh dari fixed system adalah sensor infrared point plus atau kita sebut search optima plus ya, search point plus lah ibaratnya seperti itu. Nah ini keunggulan dan juga bentuknya itu seperti apa? Nah, mungkin teman-teman yang di lapangan sudah pernah lihat ya ketika ada gas point detector. Nah ini salah satunya ya teman-teman. Ini adalah sensor infrared atau sensor tercanggih untuk gas detektor. Basicnya dia untuk pengukurannya adalah jenis flammable seperti itu. Nah ini adalah sistemnya penangkapan cahaya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini tuh ada cahaya ya teman-teman. Nah ini ada cermin ya teman-teman. Kalau ngelihat di sini ada cermin. Nah cermin ini sebagai deteksi awal pendeteksian. Nah nanti cermin ini dipantulkan ke dalam sensornya melalui bilah-bilah cermin yang memiliki sudut yang berbeda-beda. Nah itulah kelebihan dari sensor infrared. Dia memiliki respon time-nya itu sangat cepat. Bisa under 3 second. Bahkan ada jenis sensor yang bisa sampai dengan 1 second. Jadi dia deteksi langsung alarm seperti itu. Nah ini adalah tipikal tertinggi dari sensor gas detektor portable. Oke, kita masukkan. Kita taruh di sini aja teman-teman ya. Oke. Kita singkirkan dusnya. Kalau teman-teman pakai fixed system itu banyak macam-macamnya dari sensornya. Hampir ya sekitar 5 jenis sensor yang teman-teman bisa pakai nanti ya. Masing-masing sensor itu seperti apa aja, namanya apa aja, nanti kita akan ulas. Selanjutnya masuk ke dalam yang kecil-kecil ini ya teman-teman ya. Nah yang kecil-kecil ini adalah sensor dari portable. Tadi kan sudah kita bahas mengenai portable itu apa aja ya yang ada di sini. Nah ini adalah jenis-jenis sensornya. Sensornya itu basicnya ada 4 jenis. Yang pertama itu yang teman-teman pakai, yang biasa teman-teman pakai adalah catalytic sensor. Nah catalytic sensor itu apa? Catalytic adalah dia sensor untuk mendeteksi jenis flammable yang bersifatnya nanti sensor itu dipanaskan. Nanti ada coil yang dipanaskan itu namanya catalytic atau pemanasan. Nah dari hasil pemanasan itu teman-teman nanti dapat hasil pengukurannya. Pengukuran yang teman-teman biasa lihat itu adalah pengukuran numerik atau angka ya. Lalu cara kerjanya seperti apa untuk seri katalitik ini? Jadi sensor itu akan membaca gas yang masuk. Nah ini inner atau masukan dari gasnya di sini putih-putih ini adalah filter. Nanti dia masuk ke dalam.
nanti di dalam itu ada sensor yang bersifat katalitik. Nah, dari katalitik itu nanti terjadinya pemanasan. Nah, pemanasan itu bisa sampai dengan 400 derajat Celcius. Panas banget ya teman-teman. Di dalamnya itu ada inti dari katalitiknya. Nah, itu nanti panas banget di dalam, sehingga terjadilah pembacaan adalah milivolt. Nah, dari milivolt itu teman-teman nanti dikonversikan ke dalam namanya numerik atau angka ya, sehingga terjadilah pembacaan seperti 10% LIL, lalu ada 20, 30 sampai dengan 100% LIL. Itu adalah sistemnya dari katalitik, teman-teman, seperti itu ya. Nah, dia juga di bawahnya ini ada soket, ada pinnya. Ini adalah koneksi dari katalitik. Ini adalah 3 kaki ya teman-teman ya. Ini untuk koneksi ke motherboardnya atau PCB-nya, seperti itu. Ini berbeda-beda, nanti ada yang 2 kaki, ada yang 3 kaki, bahkan ada yang 4 kaki, seperti itu. Selanjutnya di sini ada sensor. Nah, ini sensor ya oksigen ya teman-teman ya. Ini sensor oksigen. Jadi ini adalah seri BW teknologi atau dari Honeywell System ya teman-teman ya. Seperti ini sensornya. Dia itu kecil dan juga memang sensornya ini respon time-nya itu cepat. Tetapi untuk seri yang ini, seri yang besar-besar ini adalah seri dari seri lama ya, atau yang biasa kita sebut adalah seri 4S sensor. Dia jadi besar-besar untuk sensornya, seperti itu. Selanjutnya ada namanya sensor dari Riken ya teman-teman. Hampir sama basicnya sebenarnya, tapi nanti ada penamanya beda-beda. Kalau Riken itu nanti ada galvanic cell, lalu lain sebagainya, itu ada namanya seperti itu. Tapi basicnya itu sama. Ini adalah pengukuran untuk dari sensor oksigen, lalu ada LIL, lalu juga ada toxid seperti itu. Lalu ada juga yang kecil nih teman-teman. Ini sensornya kecil banget nih, sensor Riken. Jenisnya adalah OSBM2 nih untuk sensor oksigen. Nah, ini Riken kecil banget, berbeda dengan Honeywell ya. Ini kan besar-besar ya, seperti itu. Tapi basicnya itu sama. Oke, tadi kan sudah tahu ya teman-teman mengenai dari beberapa jenis sensor. Tadi kan kita sudah bahas mengenai cara kerja katalitik. Lalu bagaimana cara kerja electrochemical dan juga oksigen. Nah, ini adalah sensor electrochemical dari oksigen dan juga ada yang H2S, ada yang CO. Itu basicnya adalah dia sama, di dalamnya itu nanti ada sensor. Nah, sensor itu nanti ditambahkan dengan namanya electrochemical. Namanya aja udah electrochemical ya. Jadi di dalamnya itu ada elektron, nanti ada kumparan yang memang ada lapisan kimia. Nah, pembacaannya itu dengan campuran. Ketika H2S misalkan masuk ke dalam sensor, nanti di dalamnya ini ada cairan kimia yang nanti akan mengkonversikan berapa kadar yang terbaca. Nah, biasanya kalau dalam toksid atau dalam jenis-jenis gas yang bersifat beracun, dia itu adalah satuannya ppm. Nah, atau yang biasa kita sebut part per million. Itu satuan terkecil. Satuan kecil ya, bukan terkecil ya. Itu satuan kecil dari pengukuran gas. Nanti ada lagi lebih kecilnya ppb atau part per billion. Ibaratnya seperti ini, teman-teman, pengukuran. Contohnya adalah dari milimeter, ke sentimeter, sama ke meter. Nah, sama seperti di gas detektor. Dia itu ada satuan terkecil, adalah satuan ppb, lalu ada lagi satuan ppm, lalu ada lagi satuan persen volume, seperti itu. Nah, untuk katalitik tadi kan 0 sampai 100% LIL, ada juga nanti yang infrared sensor ini 0 sampai 100% volume, itu lebih besar sekali pengukurannya. Nah, kalau katalitik ini adalah biasanya 0 sampai 100 ppm ataupun contohnya H2S. H2S itu 0 sampai 100, ada juga 0 sampai 200. Lalu ada juga CO. CO itu biasanya lebih tinggi, 0 sampai 500 ataupun 0 sampai 1000 ppm. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh electrochemical. Nah, lalu bagaimana untuk sensor oksigen? Oksigen itu basicnya sama, dia menggunakan electrochemical, tapi dia pendeteksiannya itu lebih rendah ya, 0 sampai dengan 30%. Karena kan memang kadar normal oksigen itu adalah di 20,9%. Itu adalah kadar normal oksigen. Makanya kenapa di unit teman-teman itu pembacanya selalu 20,9. Nah, itu adalah standarisasi kita bernapas di 20,9. Nah, kalau di sensor, terutama sensor oksigen di Honeywell, itu adalah di 0 sampai 30%. Seperti itu adalah batasan. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, 0 sampai 40%. Itu di Riken Keki. Seperti itu ya teman-teman, untuk basic dari
pendeteksiannya. Oke. Selanjutnya kita mungkin langsung ke unitnya ya, biar teman-teman tahu ini adalah unit yang sudah mati atau sudah kita bongkar ya part-partnya. Tapi nanti kita ada juga untuk unit yang memang di sini ya, untuk yang masih aktif, terutama dari BW series ya. Nah ini adalah salah satu the best seller adalah Max XT2 ya teman-teman. Kita singkirkan dulu di sini biar teman-teman lihatnya lebih jelas ya. Oh iya, saya ngasih tahu ya, untuk jenis sensor yang tadi, kalau yang basicnya atau yang biasa portable ini tidak terlalu mahal ya. Berbeda dengan yang ini fix system. Nah ini itu bisa sampai dengan puluhan juta untuk harganya teman-teman. Nah ini spesial untuk pengukurannya. Oke, selanjutnya kita bahas ini produknya besar sekali ya. Kita coba bongkar ya teman-teman. Di sini kita bongkar untuk penggunaan dan di dalamnya nanti kita bisa lihat secara rinci ya teman-teman ya. Ini adalah tipe dari basic gas detector. Jadi dia itu pengukurannya bisa sampai dengan 4 jenis gas yang dapat diukur. Nah, masing-masing sensor itu nanti beda-beda. Nanti beda ya sama yang tadi kita sudah jelaskan. Perbedaannya apa sih? Lalu respon time-nya itu berapa? Nanti kita tampilkan juga di datasheet dan juga di video komparasinya kita ada. Nanti kita tampilkan. Nah, ini kita buka. Oke. Nah ini kita pajang ya teman-teman. Jadi kalau customer datang ke warehouse kita, ke lab kita, teman-teman bisa ngelihat secara langsung yang ada di dalamnya. Oke. Nah ini casing ya teman-teman ya. Casing bawaan dari Honeywell. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman casingnya rusak atau casingnya berjamur, ini teman-teman bisa ganti seperti ini. Ini sudah kita pajang sekitar 7 tahunan ya. Nah ini sudah berjamur. Nah ini penyebabnya memang pertama adalah kelembapan. Kelembapannya itu tidak stabil. Jadi kenapa saya selalu mengingatkan di seminar sebelumnya ataupun di training bahwa teman-teman harus naruh atau menyimpan di gas detector itu di tempat yang baik dan benar dengan suhu normal dan juga dengan kelembapan yang normal, tidak naik turun seperti itu. Nah, di sini ada sensor. Kita bahas sensor ya, teman-teman ya. Di sini ada sensor, ada 4 buah. Nah, tadi kan berbeda dengan yang ini. Nah, ini yang sama cuma satu doang ya, teman-teman ya. Yang cuman yang ini. Ini adalah sensor oksigen. Nah, dia itu kalau seri lama itu adalah 2 pin atau 2 kaki ya, teman-teman. Kalau yang terbaru itu adalah di 4 pin ya, teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya ada seri yang terbaru atau teknologi terbaru dari sensor. Ini adalah CT sensor ya, atau yang biasa punya Honeywell. Dia itu basicnya kecil ya, seperti ini, seperti lempengan kotak. Dia kecil banget ya teman-teman. Tapi dari lempengan kecil ini, dari respon time dan juga dari durability, ketahanannya itu jauh lebih baik ketimbang seri yang lama seperti itu, karena dia ada teknologi-teknologi terbaru teman-teman, dari perbaikan respon time, lalu dari ergonomis maintenance, dan juga segi harga itu jauh lebih rendah untuk pembuatannya seperti itu. Lalu ada namanya sensor katalitiknya teman-teman ya. Nah ini kan tadi seri yang lama, seri yang katalitik lama ini dia sama-sama housingnya besi. Dia tuh housingnya besi ya teman-teman ya. Kenapa housingnya besi? Berbeda dengan electrochemical, dia itu housingnya plastik ya. Tapi plastiknya memang plastik premium, dia itu tidak plastik sembarangan. Nah, kalau yang seri katalitik, dia itu housingnya besi. Karena tadi yang sudah saya jelaskan, kalau katalitik itu basicnya adalah pemanasan. Jadi ada coil, inti coil ya, di dalamnya itu bisa sampai dengan 400 derajat. Nah teman-teman kalau misalkan pengukuran sampai 100% LIL, itu dipastikan ketika teman-teman copot sensornya, itu meleleh ya. Teman-teman taruh plastik, itu plastiknya akan meleleh, seperti itu. Nah ini seri terbaru dari Honeywell adalah seri 1S, seperti ini, dia kotak. Bahannya juga sama, dia besi atau stainless steel ya yang kita sebutnya. Tapi untuk pendeteksian dan juga dari respon time itu jauh lebih cepat. Seperti itu. Ini terlebih ke maintenance dan juga ke harganya jauh lebih rendah seperti itu. Oke guys, nah berikut kan teman-teman sudah saya jelaskan jenis-jenis sensor. Nah, ini merupakan unit yang mati. Bagaimana dengan unit yang hidup? Nah, kita ada nih teman-teman, nanti kita tampilkan di sini ya. Ini unit yang biasa kita pakai untuk demo dan juga untuk dipakai di lapangan atau di site ya teman-teman. Tadi kan sudah bahas yang seri kecil ya, seri portable. Tapi yang ini adalah unit yang mati.
Lalu bagaimana dengan unit yang hidup? Apakah sensornya sama? Lalu cara kerja sama? Ya, basicnya adalah sama, teman-teman. Yang tadi kita sudah bahas, kita tunjukin satu persatu. Nah, di sini juga ada seri dari transportable. Nah, ini adalah seri Honeywell BW Regret. Jadi dia itu sensornya di belakang sini ya, teman-teman. Kita buka ya nanti ya. Apakah sama Honeywell system sensornya? Kita ambil obeng sini, kita buka, teman-teman. Nah, di sini adalah letak dari sensornya ya, teman-teman. Kita coba buka ya masing-masing dari jenis sensor. Nah, di sini nanti ada yang spesial, teman-teman. Apa sih yang spesial itu? Nah, tadi kan kita sudah bahas beberapa jenis sensor, 4 gas sensor umum ya, untuk H2S, CO, LEL dan juga oksigen. Nah, di sini ada sensor spesial yang mungkin teman-teman belum tahu ya, atau mungkin teman-teman yang sudah expert sudah tahu lah apa yang ada di dalam sini nanti. Kita buka dulu. Nah, ini basicnya dari jenis sensor di sini. Sama seperti portable, dia sensornya itu ada di dalam unitnya. Nah, inilah sensor dari masing-masing jenis gas ya, teman-teman. Ada warnanya, teman-teman. Warnanya ini menunjukkan dari masing-masing jenis gasnya ya. Nah, ini adalah warna biru. Kita copot ya, sama seperti yang tadi. Seperti ini, teman-teman, warna biru. Ini adalah produknya dari Honeywell atau Rai System. Nah, ini adalah sensor dari H2S ya. Nah, ini basicnya sama, dia adalah electrochemical. Nah, ini kan seperti ini, teman-teman ya. Tuh, sama. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini dia itu ada housingnya. Ada housing, nanti dikonversikan ke mini PCB atau ada yang titik-titik banyak. Ini adalah soketnya ya, teman-teman. Berbeda dengan ini karena ini seri untuk portable. Lalu yang ini seri untuk transportable dan juga untuk seri-seri dari fixed system ya, seperti itu. Selanjutnya ada namanya sensor O2. Nah, O2-nya pasti besar ya, teman-teman ya. Dari semua jenis gas detektor, O2 itu pasti jenisnya besar karena memang dia pengukurannya secara terus-menerus, artinya kontinu ya. Dia tidak pernah berhenti mengukur dari kadar oksigen. Seperti itu. Dia sama ya, seperti ini. Dia ada penamanya adalah oksigen O2. Selanjutnya ada sensor yang warna pink ini, sensor dari CO seperti ini. Nah, warna masing-masing dari sensor itu berbeda-beda. Ini adalah warna pink ya. Di sini adalah inputan, pasti di atas ya, teman-teman, untuk masukan dari gasnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi sensor yang spesial nih, teman-teman. Nah, ini berbeda juga sensornya. Ini adalah sensor dari LEL ya, teman-teman ya. Ini kalau untuk seri Rai System untuk BW Regret dia seperti ini, dia ada housingnya tambahan. Basicnya sama seperti yang tadi kita ini. Nah, ini sama, ini adalah catalytic system. Bedanya ini adalah housingnya sedikit dimodifikasi seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi seri yang spesial ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi kan sensor itu ada namanya sensor buat infrared sensor ya, infrared sensor untuk fixed system. Nah, kalau misalkan di portable atau transportable dia juga punya namanya sensor infrared. Nah, basicnya sama seperti ini bentukannya. Kebetulan ini adalah sensor PID, tapi kita bahas dulu mengenai seri infrared. Nah, dia itu sama seperti ini. Nanti dia ada bacaan IR LEL atau IR dari flammable atau IR CH4 seperti itu. Seperti ini basicnya, tapi sama aja sih untuk bentukannya nanti seperti ini. Tapi pembedanya adalah dia ada sensor dari tangkapan cahaya atau cermin seperti itu. Selanjutnya yang ini yang kita pegang, ini adalah spesial sensor. Ini adalah PID sensor. Nah, ini basic dari sensor yang tadi kita sudah bahas, tapi ini adalah spesial. Ada 2 buah jenis spesial sensor. Sebenarnya ada 3, salah satunya kemarin yang kita bahas di SPM Flex. Nah, nanti kita tunjukkan. Ini merupakan sensor dari PID. Maksudnya itu PID sensor itu seperti apa sih? Nanti kita bahas mengenai detailnya ya, teman-teman, tapi ini singkat aja. Jadi satu sensor ini, teman-teman, bisa mengukur sampai dengan 300 jenis gas, bahkan lebih ya. Masing-masing jadi dari jenis gas itu berbeda-beda. Nanti ada yang bersifat toksit, ada juga yang bersifat sebenarnya buat toksit ya, itu tidak bisa macam-macam ya. Tapi toksitnya itu bermacam-macam, bisa sampai dengan 300 jenis gas. Seperti itu. Nah, ini masing-masing PID sensor ini memiliki tangkapan cahaya atau UV atau biasa kita sebut sinar ultravioletnya itu berbeda-beda. Ada yang 9,8,
ada yang 10,6 dan juga ada yang 11,7. Masing-masing itu disesuaikan dari jenis ionisasi dari gas toksitnya, seperti itu. Itu basicnya nanti kita pelajari lah ya, bagaimana kerja PID sensor. Nah, itu adalah kumpulan dari jenis-jenis sensor ya teman-teman, terutama dari yang sudah mati, seri portable, atau yang masih aktif, ini kita cabut satu persatu dari unitnya, ataupun seri dari transportable atau seri tertinggi dari gas detektor. Nah, ini teman-teman ya, kita bahas tadi satu persatu. Ya guys, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai dari jenis-jenis sensor dan juga komponen apa aja yang ada di dalamnya, itu nanti kita bahas mendetail. Tapi di sini teman-teman mudah-mudahan bisa tahu ya, unit yang teman-teman pakai sensornya itu seperti apa dan juga bentuknya seperti apa. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Semoga teman-teman bisa terbantu dan juga tahu nih di dalam gas detektor itu apa aja. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini ya teman-teman. Bye-bye.